Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aliza dengan NIM 0501365668. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan menjawab tugas 1 perencanaan kota, yaitu dampak urbanisasi, tantangan, dan masalahnya terhadap perubahan kota. Yang pertama itu ada pengertian dari urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan atau proses bertambahnya jumlah penduduk dari perluasan wilayah kota. Dari urbanisasi sini ada faktor pendorongnya, yaitu adanya peluang pekerjaan yang lebih banyak, fasilitasi pendidikan dan kesehatan yang lebih lengkap, harapan kualitas hidup yang lebih baik, pusat aktivitas dan ekonomi dan budaya. Dampak urbanisasi ini memiliki sisi positif dan negatifnya. Untuk sisi positifnya yaitu kota menjadi pusat industri, perdagangan, dan jasa. Peningkatan pendapat itu meningkat dan bahkan kesempatan kerja itu lebih luas. Untuk perkembangan fasilitasnya, adanya pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Akses layanan publiknya pun lebih mudah. Dan bila kita lihat dari kemajuan dan pengetahuan dan budaya, dampak urbanisasi secara positif ini merupakan pusat penyebaran informasi dan teknologi tentunya, dan terbentuknya lingkungan sosial yang lebih beragam dan inovasi. Untuk dampak urbanisasi dari sisi negatif, yaitu adanya peningkatan polusi udara, air dan tanah, berkurangnya lahan hijau dan kerusakan ekosistem akibat penebangan hutan liar, kebakaran massal yang secara ilegal. Kemudian ada yang namanya juga ketimpangan sosial karena kesenjangan pendapatan yang lebih lebar. Munculnya kemiskinan di kawasan perkotaan karena banyak orang-orang yang nekat keluar kota untuk mengadu nasib, tapi justru mereka malah hidup di bawah taraf yang tidak seharusnya. Terus dari dampak negatif ini juga ada perubahan nilai sosial, yaitu potensi hilangnya nilai budaya dan tradisional, peningkatan masalah sosial dan konflik antar kelompok. Tantangan dan masalah dari dampak urbanisasi ini sendiri ada beberapa aspek. Yang pertama itu ada aspek fisik dan infrastruktur. Nah, yang pertama ini ada yang kekurangan perumahan, misalnya munculnya pemukiman kumuh dan hunian tidak layak, karena banyak di daerah perkotaan, di daerah terpencil itu banyak sekali masih ada rumah-rumah yang terlalu dempet, tidak punya jendela, tidak ada akses udara masuk, dan bahkan pergantian udara itu sehingga disebut sebagai tidak layak huni. Kemudian ada kemacetan lalu lintas, kemacetan lalu lintas dengan kapasitas jalan yang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan. Seperti misalnya satu orang tapi membawa kendaraan roda 4, itu membuat jalan itu lebih macet. Kemudian ada keterbatasan air bersih dan sanitasi. Kesulitan penyediaan air dan sistem pembuangan limbah yang buruk itu bisa jadi dampak utama adanya aspek fisik dan infrastruktur. Terus pengolahan limbah yang tidak tepat itu akan berdampak buruk bagi kesenjangan bagi manusia yang hidup di sana, karena limbah itu diolah dengan benar, namun kapasitas pengolahan untuk limbah ini belum memadai. Kemudian ada tantangan dan masalah aspek sosial dan ekonomi, seperti adanya pengangguran, pekerjaan tidak layak, kemiskinan perkotaan, keamanan ketertiban, akses layanan tidak merata, itu menjadi momok bagi urbanisasi di tingkat perkotaan. Kemudian ada aspek tata kelola kota. Yang pertama itu ada perencanaan yang kurang matang, karena pembangunan terjadi secara acak tanpa rangka rencana jangka panjang. Terus ada juga keterbatasan sumber daya. Anggaran tenaga ahli pemerintah ini seringkali terbatas untuk menangani masalah yang kompleks. Contohnya seperti di daerah Lampung itu masih banyak sekali daerah dengan
jalan yang rusak, bahkan bisa dibilang jalan yang tidak layak untuk dilewati, karena itu benar-benar jalan yang berbahaya dengan lubang yang besar-besar. Itu sebenarnya butuh perhatian khusus dari pemerintah. Kemudian kita masuk ke strategi penyelesaian. Yang pertama itu strategi penyelesaian tentang perencanaan kota. Nah, ini harus ada perencanaan terpadu seperti penataan tata guna lahan yang efisien dan teratur, penerapan konsep dan pengembangan yang berorientasi pada transportasi massal, terus pembangunan zona wilayah yang berdasarkan fungsi untuk kenyamanan dan keamanan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menciptakan tata ruang yang rapi dan mengurangi tekanan di pusat kota. Kemudian kita harus meningkatkan infrastruktur. Lihat dari aspek dengan pembangunan fasilitas dasar. Yang pertama yaitu dengan memperluas dan memperbaiki jaringan jalan dan transportasi umum. Kemudian membangun sistem penyediaan air bersih dan sanitasi yang memadai. Kemudian kita harus mengembangkan infrastruktur hijau seperti pembuatan taman kota, hutan kota, dan ruang terbuka hijau. Penerapan konsep bangunan hemat energi dan ramah lingkungan. Tujuannya itu ya untuk meningkatkan kualitas hidup dan menjaga keseimbangan lingkungan. Kemudian ada penanganan sosial ekonomi. Kita butuh penanganan keterampilan, perumahan terjangkau, pemerataan layanan, kebijakan sejahtera, yang tujuannya itu untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif. Nah, kemudian strategi penyelesaian selanjutnya ini ada pengelolaan lingkungan seperti pengendalian polusi, sistem pengolahan limbah, energi terbarukan, pelestarian alam, yang tujuannya itu untuk melindungi lingkungan dan meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Nah, yang terakhir ini ada tata kelola dan partisipasi seperti peningkatan kapasitas pemerintah, kota cerdas, keterlibatan masyarakat, dan kerjasama yang tentunya tujuannya ini untuk menjamin pengelolaan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan. Terima kasih, sekian video jawaban dari saya. Jika kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.